Halo Survivors dimanapun Anda berada pemirsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Kita terbangkan pesawat kita setinggi-tingginya di Barbuda. Ini dia pertempurannya akan segera kita mulai. Yes, Survivor, ini dia untuk match pertama kita di babak Grand Final Free Fire Indonesia Master 2021 Fall. Dan kita sudah melihat beberapa masing-masing tim yang sudah turun mencoba untuk memenuhi drop zone masing-masing. Kalau kita bisa mention juga ada teman-teman dari SUS yang as always di area atas dan juga ada teman-teman dari Iko yang sudah menghinggap arah atas yaitu Sipian. Dan juga kita lihat di sini masih juga cukup enak, masih tentram. Belum ada pertempuran pastinya karena masih ada tim-tim yang mencoba untuk baru turun Ya. ke area drop zone masing-masing. Let's say kita bisa mention juga di sini ada Prime dan juga teman-teman dari DG. Ya, masih bakal mencari lootingan area pertamanya dan sesuai dengan apa yang gue bilang, drop zone pertama mereka belum ada yang bertabrakan satu sama lain. Even kalau gue lihat tadi DG turunnya di area Pochinok, mereka masih punya kesempatan untuk masuk menuju ke area Sentosa. Lagi-lagi tetapi kalau kita berkaca ke babak play-in, di area Sentosa sendiri ini nggak aman karena West Bandits juga sepertinya bakal masuk menuju ke area sana. Untuk area Cape Town-nya seperti biasa Onyx Olympus tidak memiliki gangguan, tidak adanya lagi tim yang bakal mengganggu mereka di area drop zone pertamanya. Setiap areanya sepertinya bakal menjadi aman. Ya, tapi kalau mengingat dari Onyx Olympus tidak ada gangguan, ada satu yang cukup usil juga. Apa tuh? Darkol mulai mencoba untuk memantau pergerakan dari Onyx Olympus nih. Kalau kita lihat tadi di minimap itu Darkol mencoba untuk turun ke area tengah-tengah keraton dan juga Captain, but is okay, totally okay. Masih belum ada fight juga karena sadar diri mungkin dari Onyx Olympus sendiri itu masih belum mencoba untuk dapetin area Captain-nya. Jadi mereka masih udah kita forget it, kita lupain Darkol, kita looting dulu sejenak. Dan sepertinya kalau nggak salah benar seperti Bigan bilang, West Bandit itu mau nggak mau harus turun ke area Sentosa yang dimana sebenarnya Sentosa itu milik teman-teman dari Prime. Ya. So mereka pasti akan ketemu. Harus The Prime, West Bandits dan juga EVOS Immortal kalau kita berkaca di play-in itu menjadi tiga tim yang selalu turun di area Sentosa 2 kali bermuda. Tapi dari ketiga tim selama di babak play-in ini tidak pernah melakukan fight di area Sentosa. Jadi mereka punya area lootingnya masing-masing dan juga jalan rotasinya masing-masing. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan di babak Grand Final ini hanya ada 2 tim dan kondisinya untuk masuk ke area Sentosa itu nggak bisa langsung pas turun dari pesawat mereka ngedrop di Sentosa. Kita lihat tadi untuk The Prime sendiri harus melalui Mars Electric dulu, sementara West Bandits-nya melalui area ground. ya, dan itu serunya. Kenapa? Kalau gue rasa sih dari kedua tim ini mencoba untuk menghindari peperangan karena Betul. ini masih early banget. Ya. Masih early banget dan sesuai dengan Sentosa yang memang cukup luas juga untuk pembagian drop zone, mereka harusnya masih bisa wise. Di mana area West Bandit sendiri sih harusnya kalau misalkan dia mengarah dari Zipline, dia pasti dapetin area tengah Sentosa. Sedangkan kalau dia di The Prime yang mengarah dari arah Mars Electric, berarti dia mengambil di sisi pojok kiri. Tapi kalau kita bisa bilang sendiri, dari pojok kiri itu sangat-sangat minim resource dan sehingga dari Prime mungkin akan melakukan looting ke area tengah dan kemungkinan akan ketemu. Setuju, kalau misalkan timing rotasi dari kedua tim ini sama, karena kalau nggak salah harusnya dari kedua tim ini masuk ke area Sentosa di waktu yang sama juga dan pergi dari area looting pertamanya di Sentosa itu di waktu yang sama juga. Beda cerita kalau misalkan sepertinya skenario-nya seperti ini, seperti yang lu bilang kalau misalkan The Prime-nya masuk ke area Sentosa, tengah dari Sentosa, dan si West Bandit-nya ada di sana, sementara West Bandit-nya tidak berpindah tempat, misalkan West Bandit-nya nggak pindah tempat, mungkin bakal terjadi pertemuan juga, tapi masih ada planning yang lain untuk West Bandit, bahwa sebetulnya mereka juga bisa melakukan looting menuju ke area sebelah kanan dari Sentosa yang dekat-dekat menuju ke areanya Cape Town. Wah, tapi kalau menurut gue sih nggak ketemu Bigan, benar-benar nggak ketemu. Kenapa? Yang pertama mereka pasti saling mengetahui drop zone masing-masing. Setuju. Musuh. Setuju. Dan itu mereka pasti sudah mempelajari. Ini yang gue seneng kalau gue tuh nonton atau gue ngebawain turnamen-turnamen yang dimana pro player-nya itu ada. Tapi kita bisa ngeliat, oh ini bijaknya masing-masing tim. Yang dimana sebenarnya kebutuhan untuk di early itu ya udah ngeload aja dulu. Nah, let's say bisa kita ambil contoh First Rider dan juga The Pillars Gladius. First Rider yang biasanya turun di area Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Karena First Rider tahu kalau sekarang ada penantang baru, The Pillars Gladius. Penguasa Bima Sakti juga, akhirnya First Rider-nya ngalah tadi turun di pick. Wow, mengingat dengan First Rider yang kalau misalkan dia turun di pick, alih-alih West Bandit kalau misalkan mereka mencoba untuk rotasi menggunakan Zipline, dia pasti harusnya ketemu di antara tengah-tengah patahan kota tua seharusnya. Tapi I wish tidak ya kan, karena
ini pasti early banget. Ya ya. Walaupun sebenarnya gue pengen ada kebarbaran di pagi hari gitu. Kebarbaran di pagi hari di Yoi. 5 menit pertama ini masih 5 menit pertama, jadi semua tim juga masih melakukan fase lootingnya yang sebetulnya gak perlu banget buat ngelakuin fight. Even kalau kita tahu permainan dari tim EVOS Divine sendiri itu benar-benar pasif untuk di bahkan sampai 7-8 menit pertama. Tapi kita nggak tahu, kita belum melihat pergerakan dari tim EVOS Divine dan juga tim-tim yang lain yang turun di area bagian utara jaring minimap. Tetapi ternyata West Bandits yang tadi turun di area Kota Tua, Sentosa dan balik lagi ke Kota Tua. Kali ini mereka sudah berhasil mendapatkan ground-nya, tetapi di sana pun mereka tidak sendirian karena sudah mendapatkan tembakan-tembakan dari mungkin ada para player dari The Pillars Gladius, bahkan di belakang dari The Pillars sendiri sudah ada DG Esports. Iya setuju. Tadi DG sudah ngeluarin satu sinyal juga karena teman-teman West Bandit. Ini ada gua di sini. Hati-hati jangan ke sini. Dan itu sinyal yang cukup baik juga sehingga West Bandit mengingat dari dia yang memang cukup curam juga posisinya, cukup tricky maksud gua. Yang posisinya memang ada di tengah-tengah antara DG dan juga First Rider dan juga ada TP bahkan. Bener-bener ini ada 4 tim sekaligus yang memang posisinya nggak terlalu jauh dan walaupun itu ada patahan, mereka tuh menguasai patahannya tuh masing-masing. Setuju gua, UAV-nya dihancurin. Emang harus banget. Apalagi groundingnya juga open field. Ini cuma memanfaatkan patahan yang sebetulnya dibilang mematah banget juga enggak, karena turunannya itu lu masih masih bisa dikontrol lah untuk larinya. Jadi kalau lu lari turun juga gak bakal istilahnya nuruk-tuk banget gitu. Betul, enggak. setuju. Masih bisa direm. Masih bisa direm, tapi kalau mengingat dengan posisi ngerem itu cukup susah juga bikin. Betul. Karena licin. Makanya permainan grounding di area Kota Tua ini sangat-sangat sulit, tricky seperti yang lu bilang. Kalau misalkan zonanya masih tetap ke sini, terus mereka memaksa pertempurannya bakal terjadi di sini. Wah. Yang paling enak adalah tim-tim yang memiliki area grounding di atasnya Kota Tua, bawahnya peak. Yang ada batu-batu di sebelah sana. Bahkan sampai ke rumah L-nya. Karena kalau lu udah dapat grounding yang open field banget di sini, lu cuma bisa berharap pada glue wall yang dimilikin, pohon dan juga airdrop kalau misalkan airdrop lu udah bisa disummon. Iya, dan juga posisinya cukup enak untuk teman-teman yang masih di seberang Sentosa. Ya. Nge-spray sedikit, Nah. kill dapat kill. Yo, Tapi ternyata sudah dapat perangan, Bigan. Ada Ses Alfaing yang sudah mulai bertemu bersama dengan rekan Gian Eko Esports 4 lawan 4 bakal terjadi kali ini. Koja dengan skornya sudah mulai melepaskan tembakan dengan begitu pahit menuju ke arah tim Ses Alfaing yang sebetulnya seperti biasa mereka turun di area mil dan ternyata di sana sebuah ledakan berhasil untuk menembakkan seorang ombak sendirian di sana, harus sudah terkena knockdown. Bakal coba diselamatkan tetapi kembali dua orang tumbang dari tim Eko Esports kali ini bakal coba deras dari seorang Noten ke sebelah kanan melakukan flanking membelah lautan masuk menuju ke arah pertahanan serang lawannya kali ini terus melakukan spray down, terkena down kembali. Ada Koja di sana yang begitu sulit tetapi Kocai dengan biometric shopnya juga bakal mantap seorang Noten. Pas bila terjadi karena Fong berhasil mendapatkan 1 poin ke pertamanya untuk Ses Alfaing. Kocainya masih berupaya untuk melakukan perlawanan tapi Kocai sudah tertembak dengan double barrel seorang Noten yang kali ini masuk Noten. Tumbang ternyata tapi masih ada Jojo dan juga Fong dari belakang untuk melakukan backup dan Bara masuk dari sisi pertahanan yang lain masuk menuju ke jantung pertahanan lawan. Dutnya dengan sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah seorang Koja harusnya tapi Kojanya ditumbangkan lagi-lagi dan satu lagi untuk tim Eko Esports. Seorang Dut sendirian saja yang bakal berupaya melakukan perlawanan tetapi cukup solid. Dut rata sudah tumbang di posisi ke-12 dan Ses Alfaing berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi pertamanya. Oh my god. Eko Esports, what are you doing? Ini posisi cukup sulit juga sebenarnya bagi teman-teman Eko Esports yang dimana mereka tuh benar-benar sudah dikepung banget sama teman-teman dari SES. Ada Bara yang mencoba untuk nge-split ke arah belakang dan mencoba untuk nge-tapping menggunakan XC18 dan itu sakit banget. Sempat dapetin headshot juga dari teman-teman Eko